Anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria lemah iman yang baru saja terbangun dari tidurnya karena bermimpi dikeroyok. Opa ya kan, tetapi kenikmatan yang diterima dari MC kita yang bernama Keiki tak berhenti sampai sini saja bro. Karena Ohayo, Nisan. ya ternyata Keiki ini sudah ditemani tidur oleh adiknya sendiri yang sangat selebeu lah pokoknya, bernama Amijuha. Nah, seperti biasa teman-teman, Aing akan memperkenalkan latar belakang mengenai MC kita kali ini. So, Keiki ini merupakan seorang murid sekolah menengah atas yang tergabung pada sebuah klub kaligrafi. Tapi klub bukan sembarangan klub cu, karena di dalam klub ini sudah siap tersedia wanita-wanita penggoda si Stephen dengan spek ya selebeu lah ya. Apalagi ke selebe. Waduh. Ya jadi wanita ini adalah ketua klub dari Keiki Yachu bernama Sayuki. Sabun di mana ya? Lanjut, selain itu juga teman-teman, saat ini Keiki itu memiliki beberapa harem yang sangat mantap jiwa loh. So, yang pertama tadi itu adalah si Sayuki sekaligus gacoan Aing. Lalu ada Yuika sang loli tapi bukan sembarang loli. Selanjutnya ada Nanjo sang pendiam tapi sangat jago dan juga pro player untuk menggetarkan si Stephen. Baba Bowie. Dan terakhir ada adik Keiki yaitu Miju. Wah, tunggu dulu cu, adiknya masuk harem juga ini. Dan yang seperti kita tahu bahwa mereka semua ini merupakan harem dari Keiki, sang MC yang memiliki iman yang sangat tebal. Balik ke cerita, kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Keiki serta seluruh haremnya yang tengah membersihkan ruangan klub mereka. その貴重な青春時代にどうして部室の掃除なんてしてるのかしら。先輩が散らかしたからですよ。 Tapi setelah Keiki sudah beres membersihkan ruangannya tersebut dan juga harem-harem Keiki sudah pada pulang duluan, alangkah terkejutnya Keiki ketika Keiki melihat ada sebuah surat cinta bonus dengan sebuah kain suci. これはなんだこれ。パンツ。 Keiki yang mendapatkan surat cinta bonus sebuah kain suci keramat idaman pria tentunya dong membuat perasaan Keiki ini campur aduk luar biasa. Di satu sisi Keiki merasa senang karena ada seorang wanita yang menyukai dirinya, tapi di sisi lain Keiki merasa bingung dan kaget sebab udah mah surat cinta ini nggak ada nama penulisnya. Ditambah Keiki malah dapat bonus sebuah kain suci nan keramat gitu kan. Ya kalau Aing sih nambah senang nggak sih cu? Nah, karena hal tersebutlah Keiki pun curhatlah kepada sahabatnya yang bernama Akiyama mengenai kejadian yang baru saja menimpa Keiki saat ini. Akiyama yang mendengar curhatan dari Keiki pun memberi kesimpulan bahwasannya sesosok wanita yang mereka panggil Cinderella pasti tidak jauh dari anggota klub yang bersih-bersih bersama dengan Keiki, yaitu Sayuki, Nanjo, atau Yuika. Sedangkan adik Keiki sendiri di sini tidak dimasukkan ke dalam list ya, karena gak mungkin juga gitu kan adik Keiki sendiri yang mengirim surat cinta plus kain suci kepada kakaknya. Alamak. そう、シンデレラは掃除の参加者の中にいる。マジで。多分ね。 Oh iya, Aing hampir lupa cu bahwasannya si Akiyama ini merupakan seorang lolicon ya bejir, musuh utama dari para FBI pemburu loli. そうだね。僕はロリをたしなむものだけど。知ってる。さすがに小さい女の子をペットにしたいとか言い出したらおまわりさんに連れてかれるんじゃないかな。 Lanjut, di tengah-tengah kebingungan Keiki mengenai identitas Cinderella yang sebenarnya, secara tidak sengaja Keiki bertemu dengan Sayuki yang tengah menjaga Inu yang kabur dari pemiliknya. 相変わらず美味しそうな名前ね。俺の名前はケーキじゃなくてケイキですよ。てか先輩、なんですその犬。 Dan dari sinilah kita semua tahu bahwa Sayuki itu sangat menyukai seekor Inu ya para penonton. Bahkan Sayuki terlihat begitu manja kepada Keiki serta meminta Keiki untuk mengelus kepalanya, layaknya seekor Inu gitu kan yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. 俺でよければ喜んで撫でさせていただきます。お加減はどうですか。ケイキくん。いつも優しくしてくれるご褒美よ。
Hari pun berganti. Keiki yang makin hari makin kebingungan yang mengenai identitas dari Cinderella mencoba bertanya kepada Mijuha perihal siapa yang terakhir kali keluar dari ruangan klub ketika mereka bersih-bersih. Mijuha yang mendengar pertanyaan dari kakaknya pun dengan santainya menjawab bahwa orang yang terakhir keluar dari klub adalah Sayuki Senpai. 最後に出た人、確か時原先輩じゃなかったかな。 Wah, Keiki yang mendengar jawaban tersebut dari Mijuha pun tanpa basa-basi dong langsung utiwi bergegas ke ruang klub guna menginterogasi Mijuha secara brutal sembari mengatakan, じゃあこれは先輩のパンツですね。なんならちょっとここで履いてもらえませんかね、佐伯先輩って完全に積んでるし。 Gak sebrutal itu juga ya teman-teman. Di saat Keiki tengah kebingungan bagaimana cara menanyakan hal ini kepada Sayuki dan berandai-andai ia memiliki kesempatan berkencan dengan Sayuki Senpai, tiba-tiba saja ケイキ君は私とデートしたいの。うわ佐伯先輩。いいわよ。 Ya, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Sayuki Senpai sudah berada di belakang Keiki dan mengiyakan ajakan kencan dari Keiki. Yang oleh karena itu, kini kita diperlihatkan Keiki yang tengah kencan bersama dengan Sayuki Senpai, sang senpai Slebeo. Pada awalnya sih kencan ini berjalan dengan lancar-lancar aja gitu kan, hingga ada satu pertanyaan Keiki kepada Sayuki Senpai yang membuat kencan mereka jadi hancur berantakan, yaitu 例えば俺に対して何かこう特別な感情を抱いているとか。あ、Iya, karena pertanyaan frontal tersebutlah pada akhirnya Sayuki Senpai pun pergi meninggalkan Keiki. Bahkan sampai menghindari Keiki lah saat di sekolah. 佐伯先輩。佐伯先輩。佐伯。 Di tengah rasa galau Keiki tersebut, tiba-tiba saja Keiki dihampiri oleh Nanjo yang sudah mengetahui bahwa Keiki ini tengah galau akibat Sayuki Senpai yang menjauhi dirinya. Sebagai salah satu harem terbaik dari Keiki, Nanjo pun memberikan saran kepada Keiki untuk mengkabedon Sayuki. Kalau kalian nggak tahu itu apa kabedon, jadi kabedon itu merupakan sebuah kegiatan di mana laki-laki atau perempuan yang menyedutkan lawan jenisnya dengan pose seperti ini. 壁ドンとかいいんじゃない？ Keiki yang mendapatkan wejangan-wejangan dari Nanjo pun langsung mempraktekannya lah ya kepada Sayuki saat itu juga. Dengan muka cool serta jiwa pucuk boynya tersebut, Keiki pun dengan pedenya mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia dari Sayuki Senpai. Sayuki Senpai sendiri yang mendengar pernyataan dari Keiki terlihat tidak menyangkal sama sekali ya teman-teman. Yang oleh sebab itu Sayuki pun meminta kepada Keiki untuk datang esok hari ke ruangan klub guna menunjukkan sesuatu. 放課後部室に来て大事な話があるから。 Tak terasa nih ya, hari esok pun tiba dengan rasa penuh penasaran. Keiki pun langsung OTW lah ke ruang klub guna menemui Sayuki Senpai. Tapi setibanya di sana, Sayuki Senpai dengan raut muka malu-malu menggetarkan si Stephen meminta kepada Keiki untuk segera menutup matanya. Tapi ketika Keiki diperintahkan untuk membuka matanya, alangkah terkejutnya Keiki ketika dirinya melihat いいわよ。佐伯先輩何やって何やってんすか何やって。私をケイキ君のペットにしてください。 Onde mande. Nggak tahu cu harus ngomong apa. Pokoknya di sini si Sayuki itu meminta Keiki untuk menjadi majikannya, Kang. Baba Bowie. Tunggu, sepertinya aku punya ide untuk situasi ini, teman-teman. Stop it. Get some help. Namun ya di luar situasi yang, waduh ini mah bukan menggetarkan si Stephen lagi cu, tapi bener-bener buat Stephen aing auto terbang melayang-layang bro. Di sini Keiki yang mengetahui bahwa sebenarnya Sayuki ini ingin menjadikannya sebagai seorang majikan, tentu dong membuat Keiki sangat terkejut brutal. Ya meskipun pada dasarnya Keiki ini merupakan seorang jomblo sih yang selalu berandai-andai memiliki pacar, tapi jikalau pacar Keiki itu memiliki sifat kayak Sayuki Senpai, ya maka dengan berat hati deh Keiki pun menolak permintaan dari Sayuki Senpai untuk menjadikannya hewan peliharaan. Mending buat aing aja lah si Sayuki. というわけで私をケイキ君のペットにしてください。すみません無理です。
Setelah melewati ujian yang sangat mantap jiwa, kini kita diperlihatkan Keiki yang bertemu dengan Yuika pada sebuah perpustakaan. Tapi layaknya hewan peliharaan yang selalu mengikuti majikannya kemanapun ia pergi, si Sayuki Senpai ini selalu menempel ya kepada Keiki. Bahkan dengan pedenya ia mendeklarasikan diri sebagai hewan peliharaan milik Keiki di depan seluruh siswa tak terkecuali Yuika. Yuika yang mengetahui bahwa Keiki sudah menjalin hubungan sejauh itu dengan Sayuki Senpai, ditambah Keiki ini udah pernah kencan plus mengkabe don Sayuki Senpai, tentu dong di sini Yuika terlihat cemburu brutal. なんで今のはケイキ君が悪いわね。ほんとバカなんだから。佐伯先輩まで Keiki yang tidak ingin keharmonisan dalam istana haramnya ini hancur. Di sini Keiki bertanya kepada Yuika apa yang harus Keiki lakukan supaya Yuika itu bisa memaafkan Keiki. Dan Yuika pun menjawab, 日曜日、ユイカとデートしてください。 Yap, di sini Yuika meminta kepada Keiki untuk berkencan dengannya pada minggu depan. Scene pun berganti kepada Keiki yang tengah memikirkan ajakan kencan Yuika sembari memainkan sebuah kain suci yang terlihat begitu elastis luar biasa ya teman-teman. Hingga どうだなんて兄さんデートするの？ ya, tiba-tiba saja Mijuha muncul di kamar Keiki. Mijuha yang mengetahui bahwa kakaknya ini akan kencan dengan seorang perempuan itu memberikan beberapa saran kepada Keiki agar kencannya bersama Yuika bisa berjalan dengan lancar. Dari mulai datang lebih awal, その1、待ち合わせ場所には余裕を持って。 memuji baju yang Yuika pakai serta gaya rambutnya, 何？服装や髪型は必ず褒めてあげてね。 menonton film kesukaan Yuika di bioskop, makan di restoran cepat saji, お昼は背伸びせずファストフードで緊張感もほぐれます。 hingga menemani Yuika berbelanja. その後、女の子のショッピングにはとことん付き合うこと。 Pada awalnya sih kencan mereka ini berjalan dengan lancar tanpa kendala ya teman-temanku semuanya. Sampai Yuika meminta kepada Keiki untuk datang ke sebuah gudang perpustakaan sepulang sekolah nanti. Keiki serta Akiyama yang mengetahui hal tersebut pada awalnya mengira bahwa Yuika ini akan menyatakan perasaannya kepada Keiki. Dan mungkin saja Yuika itu merupakan Cinderella yang selama ini Keiki cari-cari. Yang oleh sebab itu Keiki pun langsung UTW ke gudang perpustakaan lah guna bertemu dengan Yuika. Nah, sesampainya di sana dan bertemu dengan Yuika, ya emang benar sih si Yuika ini menyatakan perasaannya kepada Keiki, tapi bukan perasaan cinta, melainkan ケーキ先輩、ユイカの奴隷になってください。 welah dalah Kang. Ya, secara mengejutkan Yuika meminta kepada Keiki guna menjadikannya sebagai budak. Baba Bowie. Keiki sendiri yang mendengar hal mengejutkan seperti itu, apalagi dari seorang loli yang Keiki kira masih polos, tentunya terlihat terkejut luar biasa ya teman-teman. Nah, agar Keiki mau menjadi budaknya, di sini Yuika langsung melepaskan kain sucinya dan akan menawarkan kepada Keiki jika Keiki semisal mau menjadi budaknya, maka Keiki akan langsung mendapatkan kain suci nan keramat fresh langsung dari seorang loli. Ini nggak bahaya tah cuk. Tapi ya meskipun Keiki ditawari kain suci nan keramat nan fresh dari loli, tentunya di sini Keiki menolak tawaran Yuika tersebut dengan agak sedikit membentaknya lah. Yuika yang tidak terima dibentak-bentak oleh Keiki pun langsung menyumpal, ya menyumpal, sekali lagi menyumpal Keiki dengan kain sucinya secara brutal hingga membuat Keiki tak sadarkan diri dan masuk ke rumah sakit. Hei. Sepertinya serono juga. あれ？あれれ？ケーキ先輩？ケーキ先輩？ 俺このまま死ぬのかな Yang oleh karena itu Cinderellanya bukanlah Sayuki Senpai maupun Yuika ya teman-teman. Dan yang tersisa hanyalah Namjo seorang. Akan tetapi ketika Keiki tengah kebingungan memikirkan hal itu, tiba-tiba saja 非常に浸って傷ついた心を癒すのだ俺はまずい今すぐ部室に来なさい。拒否すればこの写真をケイキ君の実名とセットでネットという大海原にばらまくわ。
Ya, alangkah terkejutnya Keiki ketika mengetahui di lokernya ada sebuah foto yang menunjukkan Keiki serta Seiko yang seolah habis melakukan adegan ya laga-laga yang serono lah. Dan tak selang lama dari itu, Keiki tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan dari Sayuki Senpai untuk sesegera mungkin datang ke ruangan klub. Karena jika tidak, Sayuki Senpai tidak akan segan-segan untuk menyebarkan foto Keiki tersebut ke internet. Keiki yang tidak mau masa mudanya hancur begitu saja karena foto itu pun dengan tergesa-gesa langsung utiwi lah ya ke ruangan klub kaligrafi. Namun ketika Keiki baru saja mau masuk ke ruangan klub kaligrafi, おかえりなさいませご主人様。帰ろう。俺たちの世界に。 ya kita diperlihatkan Sayuki Senpai dengan kostum mate-nya yang langsung menyambut kehadiran Keiki. Ya kalau yang jadi Keiki udah beda cerita lah ini animenya. Keiki yang kuat iman ini ketika melihat Sayuki Senpai berpenampilan mantap dan slebeo seperti Baba ini Boy. sih awalnya berniat untuk pergi meninggalkan Sayuki Senpai begitu saja ya para penonton. Tapi karena saat ini tangan Sayuki Senpai tengah terborgol dan entah kenapa si kunci borgol tersebut bisa terjatuh di sela-sela yang boing-boing, yang oleh karena itu mau ya pasti mau, senang ya apalagi gitu kan. Di sini Keiki pun harus mengambil kunci tersebut dari Sayuki. Gacor Kang. And ya, ketika Keiki mengobok sana, mengobok sini, dan mengobok situ, Baba Boy. pada akhirnya Keiki pun berhasil mendapatkan kunci tersebut. Dan ya, Sayuki juga menghapuslah foto dari Keiki, sehingga masa muda Keiki pun dapat diselamatkan. Tapi ya, Aing tidak jaminlah keselamatan dari si Stephen. Oh iya, keagresifan dari si Stephen Keiki ini semakin menjadi ketika Sayuki Senpai menawarkan Keiki sekali lagi untuk menjadikannya majikan. Tapi kali ini agak beda nih, yang mana Sayuki Senpai berjanji kepada Keiki jika Keiki ingin menjadi majikan dari Sayuki Senpai, Keiki bisa mendapatkan jiwa maupun raga dari Sayuki Senpai. Dan pastinya Keiki bisa melakukan ini, itu, dan bermain laga-laga yang serono lah dari pagi sampai malam. Tapi walaupun tawaran ini terdengar begitu menggiurkan, sangat menggiurkan malahan, dengan ketebalan iman Keiki, Keiki pun menjawab, ダメです。そういうのは愛がないとダメなんだ。 ya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh kalian semua, Keiki pun memutuskan untuk pergi dari ruangan kaligrafi tersebut. Nah, balik lagi ke ceritanya, karena Cinderellanya sudah pasti bukanlah Sayuki Senpai ataupun si Yuika, maka pilihan yang tersisa hanyalah Namjo. Akiyama yang saat ini tengah duduk berbicara dengan Keiki mengatakan kepada Keiki bahwasannya Namjo itu suka kepada Keiki. Ya, hal itu dibuktikan selama ini Namjo selalu curi-curi pandanglah kepada Keiki, dan mungkin saja Namjo lah sosok Cinderella yang sebenarnya. 南條が俺を すごい目つきで睨まれて Keiki yang penasaran akan hal tersebut pun langsung mengajak Namjo untuk berkencan. Tapi kencan ini agak lain para penonton, sebab kali ini kita diperlihatkan sosok Akiyama yang menemani kencan dari Keiki serta Namjo. Ya, meskipun begitu, kencan kali ini tergolong lancar-lancar aja ya. Dari mulai bermain ke game center, bermain capit boneka, sampai mereka bertiga yang fotobox bersama, hingga tak terasa kencan ini pun selesai. Namun sebelum pulang, Akiyama pun memerintahkan kepada Keiki untuk mengantarkan Namjo ke rumahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan deras muncul yang mengakibatkan mereka berdua harus berteduh pada sebuah stasiun. Namun pada momen ini Keiki secara tidak sengaja yang melihat Namjo yang tak memperhatikan foto Akiyama. Pada awalnya si Keiki kira Namjo ini menyukai Akiyama sang sahabatnya. Tapi di sini Namjo langsung menyangkalnya, dan karena malu Namjo pun seketika pergi meninggalkan Keiki seorang diri serta selalu menghindari Keiki ketika di sekolah. おーい南條さん。バカじゃないの。 Menyadari usaha biasanya sia-sia, Keiki pun sekali lagi meminta maaf kepada Namjo. Tapi kali ini Keiki sembari mengatakan bahwa ia rela melakukan apa saja asalkan Namjo bisa berbaikan dengan dirinya. Wah, Namjo yang mendengar perkataan Keiki kali ini akhirnya mau memaafkan Keiki, tapi dengan satu syarat, yaitu Keiki harus... ないって。だから、南條間違いない。南條こそ
俺が探していたシンデレラ。やってよ秋山と。 Iya, di sini Namjo meminta Keki untuk berpacaran dengan Akiyama alias ya main mercon bola-bola lah ya. Baba Bowie. Jadi alasan Namjo sendiri yang meminta Keki untuk melakukan permainan mercon bola-bola dengan sahabatnya sendiri itu adalah karena ternyata Namjo ini merupakan seorang penulis manga yang satu genre lah dengan Boku no Pico. Bahkan saat ini Namjo sudah memproduksi komik permerconan bola-bolanya dengan Keki serta Akiyama sebagai tokoh utama dari komik tersebut. 的にはこうなってくれたらベスト。なんじゃこりゃー！で南條さん、こいつは一体どういうことなの？ Keki yang mengetahui bahwa Namjo ini merupakan seorang Fujoshi. Buat kalian yang gak tahu Fujoshi, jadi Fujoshi itu merupakan seorang sifat wanita yang suka melihat laki-laki melakukan adu pedang bareng lah ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasalnya Namjo ini bukanlah sosok dari Cinderella. 実はショートケーキシリーズ結構人気あってさ。シリーズ化してんの？お願い、私の作品とファンのために秋山と付き合ってよ。嫌だよ。何でもするって言ったくせに。ケーキ君を掘るのは話が別だ。 Hingga ketika Keki akan mengambil sepatunya, tiba-tiba saja Keki mendapatkan sebuah foto di dalam lokernya yang menampilkan dirinya yang tengah mengkobok-kobok Sayuki Senpai. シャバッタバ。 アウトー！ Selain foto, Keki juga mendapatkan sebuah surat yang memerintahkan Keki untuk segera mungkin pergi ke ruangan astronomi jika Keki ingin foto itu tidak tersebar luas di internet. Keki yang lagi-lagi tidak ingin masa mudanya hancur langsung UTW lah ya ke ruangan astronomi tersebut. Hingga ketika Keki tiba di ruangan astronomi itu, kita diperlihatkan 動かないでください。 Ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok wanita loli lainnya yang menghampiri Keki bernama Otori. Karena si Otori ini tidak join ke dalam harem Keki, tapi perannya cukup penting dalam anime ini, jadi aing persingkat aja lah ya alurnya. So, meskipun Otori ini seorang loli dan berbadan imut, Otori sebenarnya adalah seorang siswa kelas 3 dari sekolah Keki. Alasan Otori sendiri menghampiri Keki adalah karena Otori ingin Keki menjomblangkan dirinya dengan Akiyama, sahabat dari Keki. Ya, rasa suka Otori kepada Akiyama sendiri terbukti ketika di seluruh ruangan astronomi terpampang jelas foto-foto Akiyama yang Otori ambil sendiri. Sedangkan Keki yang ingin menyelamatkan masa mudanya itu pun dengan terpaksa dia mengiyakan permintaan dari Otori. Hingga singkat cerita, setelah Keki mempertemukan Akiyama dengan Otori, mencomblangkan mereka berdua, pada akhirnya lambat laun hubungan Akiyama serta Otori pun menghasilkan sebuah titik terang. ケーキ、この子はお持ち帰り OK なのかな？ とりあえず落ち着け。 Singkat cerita, setelah Keki selesai mencomblangkan Otori serta Akiyama sehingga masa depan Keki pun bisa terselamatkan lagi, kini Keki kembali memikirkan siapakah sosok Cinderella yang mengirimkan surat cinta bonus kain sucinya. Hingga ketika Keki tengah memikirkan hal tersebut, Keki tak sengaja bertemu dengan Fujimoto, seorang wakil ketua OSIS yang tengah kesusahan membawa setumpuk dokumen. Hingga 危ない！ Ya, tiba-tiba saja Fujimoto terpeleset dan terjatuh tepat di pelukan Keki. Fujimoto yang terjatuh tepat di pelukan Keki pun terlihat begitu nyaman, nempel, dan lengket selengket cairan suci kalian kepada Keki. Keki yang menyadari bahwa Fujimoto ini entah mengapa tiba-tiba saja selalu mendekati dirinya, membuat Keki jadi berasumsi jangan-jangan si Fujimoto ini gitu Cinderella yang sebenarnya. Sebab di saat kejadian Keki membersihkan ruangan klub, ternyata Fujimoto sempat masuk ke dalam ruangan klub kaligrafi. Waktu demi waktu pun Keki lewati dengan terus-menerus mendekati Fujimoto, yang mana perjuangan Keki itu tidaklah sia-sia ya teman-teman. Sebab kini kita diperlihatkan Keki serta Fujimoto yang tengah mesra-mesraan di ruangan organisasi OSIS. Nah, karena Keki ini kecapean sebab habis mengikuti pelajaran olahraga, tanpa Keki sadari Keki pun tertidur di ruangan OSIS. Tapi alangkah terkejutnya Keki ketika Keki baru saja membuka matanya karena 何の音だ？ Ya,
Iya, alangkah terkejutnya Keiki ketika melihat Fujimoto yang sudah siap sedia menyedot banana milik Keiki. Baba Booey. Nah, dari sinilah kita semua diberitahu bahwasalnya alasan Fujimoto mendekati Keiki itu adalah karena Fujimoto sangat suka dengan aroma tubuh dari Keiki. Hal ini menjelaskan mengapa Fujimoto ketika terjatuh di pelukan Keiki kemarin terlihat langsung nyaman dengan Keiki dan selalu menempel-nempel dengan Keiki. Jadi, というわけで桐生くんのパンツをください。あげません。 singkat cerita kini kita diperlihatkan Keiki serta Mijuha yang tengah gabut nyantui di rumahnya. Sampai さゆき先輩？ 暇だったから遊びに来たわ。 ya, kita diperlihatkan kedatangan Sayuki Senpai ke rumah Keiki. Yang dimana tujuan Sayuki Senpai ke rumah Keiki sendiri sih cukup simpel ya teman-teman. Di sini Sayuki Senpai lagi-lagi meminta Keiki untuk memperlakukannya sebagai hewan peliharaan. パーどうかしら。 Pada awalnya sih Keiki menolak usulan tersebut ya dari Sayuki Senpai. Tapi setelah Sayuki Senpai mengancam Keiki akan memberitahu adiknya mengenai komik perbola-bola Mercona Namjo yang dikarakteri oleh Keiki, maka dengan berat hati deh Keiki pun memperlakukan Sayuki Senpai sebagai hewan peliharaannya. Dari mulai memegang tangan Sayuki Senpai, mengelus kepala Sayuki Senpai, sampai 兄さん、お茶が入ったけど。ごゆっくり。 ya, kekimocian Keiki ini terpergok oleh adiknya Mijuha hingga membuat Keiki harus mengadakan rapat keluarga darurat guna menjelaskan semuanya kepada Mijuha. Sedangkan setelah Sayuki Senpai puas, Sayuki Senpai pun pergi meninggalkan kediaman Keiki. Tapi baru aja Keiki ini nyantui dan melemaskan si Stephen, ゆいかちゃん？ ya, tiba-tiba aja Yuika mampir ke kediaman Keiki. Sama seperti Sayuki Senpai, Yuika memaksa Keiki untuk menjadi budaknya seperti menggunakan pakaian kelinci. Sampai Keiki yang akan diberikan kain suci milik Yuika sebagai hadiahnya. Tapi 兄さん、今なんかすごい音がしたけど。お邪魔だったかな。 ってこれ完全にアウトだろ！ iya, Keiki pun mengadakan rapat keluarga darurat kembali. Nah, setelah Yuika pulang, Keiki ini baru sadar bahwasannya kain suci milik Cinderella sudah menghilang entah kemana. なんで？ Akiyama serta Otori yang mendengar cerita dari Keiki pun berasumsi bahwa pasti pelakunya itu di antara Sayuki Senpai atau tidak Yuika. Secara kan cuma mereka berdua aja ya yang main ke rumah Keiki hari ini. Yang oleh sebab itu, kini kita diperlihatkan Keiki yang tengah berkencan kembali dengan Sayuki Senpai ke sebuah taman bermain. Tapi kali ini Keiki akan menjadi majikan dari Sayuki Senpai dalam 1 hari. Ya, alasan Keiki melakukan hal tersebut adalah supaya Keiki bisa melihat kain suci milik Sayuki Senpai yang kemungkinan besar saat ini Sayuki Senpai sedang menggunakan kain suci Cinderellanya. Namun ya, setelah menaiki berbagai macam wahana yang bisa menaikkan rok milik Sayuki Senpai, semua hal itu sia-sia aja ya karena rok dari Sayuki Senpai tak kunjung terangkat juga. Hingga ketika Keiki serta Sayuki Senpai tengah menaiki biang lala, tiba-tiba saja ちょっ iya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja Sayuki Senpai mempero-pero Keiki hingga membuat Stephen tentunya auto bangun dong. Singkat cerita, karena tak kunjung juga mendapatkan cara, pada akhirnya Keiki pun menggunakan haknya sebagai seorang majikan kepada Sayuki Senpai guna mengangkat rok milik Sayuki Senpai. Sayuki Senpai yang mendapatkan perintah itu dari Keiki sih pada awalnya terlihat cukup keberatan ya teman-teman. Tapi karena saat ini Sayuki Senpai adalah hewan peliharaan dari Keiki, maka dengan terpaksa Sayuki Senpai pun membuka roknya di hadapan Keiki hingga kita diperlihatkan tidak pakai boy. So, ya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sayuki Senpai ini bukanlah Cinderella. Begitupun juga dengan Yuika. Setelah Keiki berusaha mencari cara melihat kain suci milik Yuika dengan otak kriminalnya, semua usaha itu sangatlah sia-sia ya teman-teman. Justru dari hasil penelusuran Keiki, Keiki malah mendapati mereka berdua yang mencuri boxer milik Keiki. 先輩！ トランってそれ俺のパンツじゃん。 Meanwhile, ゆいかちゃん
これは何かな。質問。なぜ俺のパンツがユイカちゃんの部屋にあるんですか。 Lalu siapakah Cinderellanya? Nah, setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang, pada akhirnya Keki pun mendapatkan petunjuk mengenai sosok Cinderella tersebut yang tak sengaja terpotret oleh Otori saat Otori memfoto Akiyama secara diam-diam. Dan kalian tahu siapa Cinderella yang sebenarnya? Ya, buat kalian yang udah nonton dari awal juga udah tahu lah ya. Benar sekali, cu, adik dari Keki. Hah? Kok bisa bang? Iya bisa dong. Jadi gini, cu, si Ganteng jelasin dulu. Kita mulai dari buktinya terlebih dahulu. So, semua itu terbongkar ketika Keki serta seluruh haramnya habis liburan di sebuah kolam renang. Nah, ketika Keki sedang menunggu bus dengan Mijuha, tiba-tiba saja Keki dengan otak kriminalnya mengangkat rok adik Keki sendiri. Hingga terlihatlah kain suci milik Cinderella yang selama ini Keki cari-cari. やっぱり水葉、お前がラブレターの差出人だったんだな。 Lalu apa motifnya? Ya apalagi gitu kan selain karena Mijuha ini cinta dengan kakaknya sendiri. Ya mirip-mirip lah ya kayak anime sebelah Slebeo. Tapi kan bang mereka berdua adik kandung bang. Enggak kok cu, mereka bukan saudara-saudara. Jadi saat itu ayah Keki menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan yang unyu yaitu Mijuha. Lalu bang dari kapan bang Mijuha suka sama Keki? Ya dari awal pertemuan mereka saat bocil dong cu. Lalu motif Mijuha menyimpan kain suci di surat cinta Keki itu adalah, ya kalau ini ikuti dulu deh ceritanya mang. Nah, karena sudah ketahuan juga, pada akhirnya Mijuha pun mulai mengungkapkan perasaannya kepada Keki. Sebetapa ia begitu sangat mencintai Keki. Di sini juga Mijuha semakin brutal ya cukup pada Keki, yang mana Mijuha selalu menciumi Keki di saat Keki bangun tidur. Nisa! Ki Ki? Keki家族会議。 Pada awalnya sih Keki yang tidak menerima kenyataan terlihat begitu depresi dan memutuskan untuk kabur ya dari rumah. Tapi setelah curhat dengan Akiyama serta beberapa haramnya, Keki pun mulai menerima kenyataan bahwa Mijuha menyukai dirinya. Nah, setelah Keki mulai menerima kenyataan dan identitas Cinderella pun sudah ketahuan, maka anime Hensuki pun berakhir mamang. じゃなく恋人として私とデートしてください。はい。だからなんでドキドキしてるんだよ俺は。